Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Arbain. Nah, di dalam video kali ini aku pengen ngebahas yaitu salah satu hantu yang emang sudah melegenda sekali di Indonesia, khususnya di daerah ataupun di Pulau Jawa gitu. Di sini di dalam video kali ini kita pengen ngebahas yaitu secara terperinci mengenai gimana sosok ini bisa muncul, gimana sosok ini bisa melegenda, dan gimana sejarah-sejarah yang dapat kita kupas mengenai hantu yang orang-orang bilang ataupun terkenal sebagai hantu mesum ini gitu. Nah, sebelum kita ke inti dari videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, dan bagi yang sudah subscribe mari kita lanjutkan videonya. Memedi ataupun makhluk halus yang diyakini masyarakat Jawa itu memang banyak sekali ragamnya, mulai dari memedi yang berjenis kelamin perempuan seperti kuntilanak ataupun nini ya biasa dibilang wewe gitu ya, dan lain sebagainya, hingga memedi yang berjenis kelamin laki-laki seperti yang akan kita bahas dalam video kali ini, yaitu genderuwo. Genderuwo atau tepatnya genderuwa secara tradisional emang dianggap sebagai salah satu makhluk halus yang paling ditakuti oleh masyarakat suku Jawa. Bukan saja karena tampangnya yang emang nggak sedap untuk dipandang, tetapi juga karena perilakunya yang emang dianggap kayak seorang lelaki yang hidung belang gitu kalau di manusia ya. Di sini menurut Suryono RP dalam bukunya yang berjudul Dunia Mistik Orang Jawa, Roh Ritual Benda Magis pada tahun 2007, istilah genderuwo itu jika diucapkan dalam bahasa Jawa akan menjadi genderuwo ataupun gendruwo. Nah, sementara jika dalam pengucapan bahasa Sunda akan menjadi gandaruwo. Mengenai istilah si genderuwo tersebut itu diduga dari bahasa Kawi, yaitu Gadarwa. Konon istilah Gandarwa itu berasal dari bahasa Sangsekerta, yakni Gandarva. Nah, pada kali ini kita akan mengulas yaitu mitos asal-usul dari genderuwo ini. Menurut ensiklopedia Mitika Online yang dikutip oleh Wikipedia, genderuwo itu ataupun mitosnya itu diduga merupakan makhluk astral yang berakar dari mitos kuno Persia, yaitu Gandarewa. Dalam mitos Persia tersebut, Gandarewa adalah makhluk siluman air yang terus-menerus mencoba memakan hal-hal baik yang tercipta dalam mitos penciptaan Persia, dan akhirnya akan dikalahkan oleh pahlawan dari Kerashaspa. Sedangkan menurut kepercayaan Hindu-Buddha, Gandarva ataupun Gandarwa itu diyakini merupakan makhluk yang berwujud manusia yang berjenis kelamin pria yang tinggal di kayangan. Berbeda dengan genderuwo ataupun genderuwa yang ada di Jawa, Gandarva ini adalah makhluk kayangan yang piawai menari dan menyanyi. Nah, sementara itu menurut Suwardi Endaswara dalam bukunya yang berjudul Dunia Hantu Orang Jawa, Alam Misteri, Magis, dan Fantasi Kejawen pada bukunya pada tahun 2004, genderuwo adalah makhluk halus dari golongan jin. Pendapat itu sama dengan yang dijelaskan oleh Suryono dalam bukunya yang udah kita jelaskan di atas, bahwa genderuwo itu adalah makhluk halus dalam mitologi Jawa yang tergolong dari bangsa jin. Banyak orang yang berpendapat sama gitu ya, ataupun sepakat bahwa genderuwo itu merupakan makhluk halus dari bangsa jin. Di dalam mitologi Jawa juga genderuwo itu merupakan makhluk dari bangsa jin, dengan penampakan layaknya kera hutan yang memiliki mata besar berwarna kemerahan, bergigi tajam, dan giginya itu kayak bertimpa-timpa gitu. Kemudian berkulit gelap serta berbulu yang sangat-sangat tebal. Nah, Suwardi juga menjelaskan di dalam bukunya tersebut bahwa dia memaparkan genderuwo itu merupakan makhluk halus dari bangsa jin, namun Suwardi juga menjelaskan bahwa genderuwo itu dapat berasal dari roh orang berjenis kelamin laki-laki yang meninggal dunia karena bunuh diri. Misalnya dengan cara kayak gantung diri, dan pokoknya kematian-kematian yang gak wajar lainnya gitu. Selain itu, adanya genderuwo itu dapat disebabkan oleh kurang sempurnanya prosesi penguburan yang dialami oleh seseorang, hingga membuatnya menjadi sosok genderuwo.
Kalau pendapat Suwardi mengenai kalau ini merupakan sosok orang yang dulunya hidup kemudian mati kemudian menjadi genderuwo, aku 100% gak percaya dengan pendapat ini gitu ya. Bagi teman-teman yang percaya juga silakan. Kemudian ada juga pendapat dari Suwardi yang menjelaskan bahwa genderuwo itu berasal dari roh orang yang meninggal dunia secara yang tak wajar. Itu juga diamini oleh sebagian orang lainnya. Nah, di sini juga dijelaskan di wikipedia.org misalnya. Itu dijelaskan juga bahwa si genderuwo itu berasal dari arwah orang yang meninggal dunia secara tidak wajar. Ketidakwajaran kematiannya itu bisa disebabkan oleh yang seperti aku sebutkan di atas tadi, yaitu bunuh diri, penguburan yang tidak sempurna, ataupun sebuah kecelakaan. Oleh karena itu, arwah dari orang yang meninggal dunia itu secara tak wajar itu diyakini akan menjadi genderuwo. Gimana ya, kalau orang udah meninggal, udah mati gitu ya, rohnya itu gak bakal jadi hantu gitu loh. Kalau ini dalam kepercayaan Islam ya, gak bakalan jadi hantu gitu. Yang kemungkinan ada sosok-sosok tersebut yang menyerupai orang yang udah meninggal itu kemungkinan ya si jin korin dari orang yang masih hidup tersebut gitu. Mengenai karakteristik si genderuwo itu, si genderuwo ini ternyata dapat dibedakan sesuai dengan sifatnya. Sebab ada sebagian orang yang meyakini bahwa si genderuwo itu ada yang bersifat baik dan juga ada yang bersifat jahat. Nah, maka pendapat yang mengatakan genderuwo itu berasal dari bangsa jin itu pun kayak benar gitu loh, ada sebabnya gitu. Layaknya jin yang bisa bersifat baik dan jahat kayak manusia lah gitu, ada yang baik ada yang jahat gitu. Ternyata sosok genderuwo itu pun diyakini ada yang baik dan jahat. Nah, biasanya genderuwo yang bersifat baik itu dipercaya menampakkan wujud sebagai seorang laki-laki yang berusia lanjut ataupun kakek-kakek tua. Nah, di situ juga kakek-kakek tua itu mengenakan jubah putih dan tampak sangat berwibawa. Kalau genderuwo yang baik itu diyakini kerap membantu manusia. Bentuk bantuannya kepada manusia itu macam-macam, kayak menjaga rumah manusia tersebut dari aksi jahat rampok dan sejenisnya, atau membantu menjaga tempat-tempat yang cenderung gaib. Ada juga yang beranggapan bahwa genderuwo baik itu dapat membantu menyunat anak lelaki dari keluarga yang taat beribadah namun kurang mampu secara ekonomi. Selain itu ada genderuwo yang diyakini mengenakan surjan, belangkon, serta kayak gimana ya, kayak adat-adat dari Jawa gitulah. Ya, itu merupakan kepercayaan orang gitu ya. Nah, beberapa tahun yang lalu gitu, ada juga yang sempat viral mengenai seorang anak-anak yang tiba-tiba dia bangun udah dalam keadaan tersunat gitu. Kemarin lumayan viral tuh beritanya. Sementara itu juga genderuwo yang dianggap memiliki postur tubuh yang amat besar gitu, kayak kerahutan yang besar, kekar, dan di sini seperti yang kita tahu dari media sosial, televisi, dan pokoknya para dedukuners lainnya gitu ya. Tubuhnya itu berwarna hitam kemerahan yang merupakan genderuwo yang sangat jahat yang diyakini sebagian orang. Berbagai legenda menyebutkan bahwa genderuwo jahat dapat mengubah penampakan dirinya mengikuti wujud fisik seorang manusia, sehingga ia dipercaya dapat berkomunikasi dan melakukan kontak langsung dengan sesama manusia. Hantu genderuwo ini diyakini kerap berkeliaran pada malam hari. Ia pun diyakini gemar berada di tempat-tempat sepi, di pohon besar maupun hutan-hutan yang belantara ataupun hutan-hutan yang gak didiami oleh manusia gitu. Untuk kawasan yang dianggap sebagai hunian genderuwo menurut Suwardi di dalam bukunya adalah hutan Jati Donoloyo, Kecamatan Slogohimo, tepatnya sekitar 60 km di sebelah timur kota Wonogiri, maupun di wilayah Lemah Putih, Purwosari, Grimulyo, Kulon Progo, tepatnya sekitar 60 km ke arah barat dari kota Yogyakarta. Sementara itu juga tanda-tanda kehadiran genderuwo itu adalah munculnya aroma singkong panggang maupun aroma harum. Oleh karena itu, jika pada malam hari tercium bau harum yang semerbak dan semakin terasa merasuk di hidung serta diiringi angin sepoi-sepoi, maka seorang dianggap perlu waspada karena bisa jadi sosok tersebut adalah genderuwo di sekitarnya. Wardi juga menjelaskan di dalam bukunya yang berjudul Dunia Hantu Orang Jawa, Alam Misteri, Magis, dan Fantasi Kejawen pada tahun 2004 itu,
Dia menyebutkan bahwa genderuwo yang cukup dikenal dalam mitologi Jawa itu sebagai hantu yang mesum gitu, hantu hidung belang gitu. Sebab genderuwo diyakini sebagai hantu yang hobi mengelabui dan menggoda perempuan. Selain dikenal sebagai sosok kayak hantu yang emang iseng menggoda seorang perempuan, genderuwo ini juga dianggap cabul karena bukan hanya perempuan dewasa aja yang digoda, tetapi juga perempuan yang bisa dibilang masih anak-anak gitu. Pokoknya berjenis kelamin perempuan lah gitu. Nah, di situ juga aku pernah ngebahas yaitu mengenai hubungan intim yang pernah dilakukan oleh sosok genderuwo dan seorang wanita gitu. Videonya ada di bagian sini. Nah, bagi yang belum nonton, setelah video ini silahkan kalian tonton. Oke, kita lanjutkan. Bentuk godaan genderuwo pada anak perempuan adalah seperti menepuk. Nah, itulah pokoknya. Hingga mengelus tubuhnya ketika tidur. Bahkan di dalam wikipedia.org juga dijelaskan gitu. Genderuwo itu mampu memindahkan pakaian dalam seorang perempuan ke tubuh perempuan lainnya. Widih, sakti juga nih si gender. Anggapan bahwa genderuwo gemar menggoda perempuan itu juga disepakati oleh Joko Subroto dan Mas Ruri dalam bukunya yang berjudul Dialog Seputar Kekuatan Gaib Hantu Jin pada tahun 2003 itu. Dalam buku tersebut itu dijelaskan bahwa alasan genderuwo dianggap sebagai hantu hidung belang adalah karena genderuwo diyakini gemar menggoda perempuan. Salah satunya ibu-ibu rumah tangga yang merasa kesepian. Lebih lanjut, Suwardi Endaswara dalam bukunya yang berjudul Dunia Hantu Orang Jawa, Alam Misteri, Magis, dan Fantasi Kejawen pada tahun 2004, itu menjelaskan bahwa kebiasaan sosok genderuwo lainnya adalah mengganggu seorang wanita yang mempunyai anak kecil. Genderuwo pun diyakini kerap menggendol seorang anak kecil selama berhari-hari. Konon, anak yang diculiknya itu dibawa ke hutan. Selain itu juga genderuwo itu dianggap sebagai hantu yang memiliki gairah seksual seperti manusia. Bahkan, gairah seksual sosok genderuwo itu dianggap besar. Genderuwo ini pun dinilai memiliki kemampuan berhubungan seks yang luar biasa katanya. Sehingga wanita-wanita yang menjadi korban dari pelecehan genderuwo itu sering merasakan kepuasan dan kenikmatan luar biasa pula saat berhubungan seks dengannya. Lebih lanjut lagi, Suwardi Endaswara mengatakan dalam bukunya tersebut bahwa permainan seks si genderuwo itu sangat-sangat hot gitu ya. Menyerupai manusia yang libidonya tinggi, dan menurut pemaparan dari Wikipedia juga dijelaskan bahwa genderuwo itu bahkan memiliki gendam, yaitu kemampuan mempengaruhi alam bawah sadar seseorang untuk menarik seorang perempuan agar mau bersetubuh dengannya. Biasanya wanita korban pelecehan genderuwo itu cenderung tidak sadar bahwa ia sedang bersetubuh dengan sosok hantu yang bernama genderuwo itu. Sebab genderuwo dapat menyamar sebagai suami ataupun kekasih dari korban pelecehan itu. Oleh karena itu, seorang perempuan terlebih yang masih perawan itu dianggap perlu waspada dan hati-hati, terlebih gadis yang berparas cantik, berlaku lemah gemulai, dan yang gemar mengenakan pakaian ketat. Sebab sosok genderuwo diyakini menyukai perempuan, terlebih gadis yang berpenampilan demikian. Ini merupakan sekali lagi aku ingatkan, ini merupakan hanya sebuah mitos gitu ya. Jangan dipercaya, jangan ditelan mentah-mentah 100%. Jadikan sebagai hiburan aja. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.